Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati segenap DKM Masjid At-Thaharah Ciputat, Tangerang Selatan, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Pernikahan yang dilakukan muslim dan muslimah tujuannya mencapai ridho Allah. Maka berumah tangga dalam Islam nilainya ibadah. Dan tidak ada rumah tangga yang jalannya mulus. Ibarat berumah tangga itu naik kapal, berlayar, kalau di lautan yang tenang enak. Tapi satu saat pasti akan berlayar di tengah gelombang yang luar biasa dahsyat. Karena itu memang tadi Mas Agung sudah sampaikan, tidak ada rumah tangga yang mulus, pasti akan diuji, pasti akan mengalami rintangan, tantangan dan hadangan. Karena itu sepasang suami istri tentu harus bisa mengendalikan dirinya. Sebab begini, yang namanya berumah tangga itu adalah seni menahan, menjaga ego. Seni menurunkan ego. Di sini termasuk dalam hal menjaga lisan. Berapa banyak pasangan suami istri yang tidak bisa mengendalikan emosi, egonya terlalu tinggi, lalu lisannya, ucapannya malah menyakiti hati dan perasaan pasangannya. Mungkin saja cuma gara-gara sepele. Rumusnya kan, satu masalah yang kecil bisa jadi gede tergantung cara kita nanganinnya. Satu masalah yang bagaimanapun gedenya bisa jadi kecil tergantung kita juga yang nanganinya. Masalah kecil bisa jadi gede, tulisan tuh. Mengendalikan ego, menahan diri, menahan lidah. Bukan menyelesaikan masalah, ini malah makin membesar masalah yang terjadi. Karena itu jaga lidah, tahan dari kata-kata yang menyebabkan pasangan kita terluka. Karena tadi saya katakan bahwa tiap rumah tangga pasti akan mengalami masalah. Dengan kata-kata yang menyakitkan, tentu masalah bukan tambah selesai, makin besar. Kadang-kadang masalahnya sepele. Cuma gara-gara uang belanja ikut kepake 10.000, istri ngomelnya kagak berhenti-berhenti. Kalau dibikinin buku bisa 2 judul itu buku. Masalah yang gak perlu dibesar-besarkan. Tapi karena lagi-lagi suaminya nggak kuat mengendalikan diri, nggak kuat menekan ego, istrinya nyinyir, suaminya ikut nimpalin, meleduk kompornya. Betul? Karena itu jaga perasaan hati pasangan, jaga lidah kita, tahan, turunkan ego. Nih, bukan cuma buat suami saja, tapi buat istri. Memang Islam tuh memberikan satu garis bahwa menjaga keadaan rumah tangga biar sakinah, mawadah dan rahmah itu kewajiban suami istri. Tapi yang diajarin dalam Islam suami lebih dulu. Kenapa? Tadi Ustadz Pantun sudah mengingatkan, suami itu pemimpin rumah tangga, suami itu kepala dalam keluarga. Maka tuntunan Islam kepada para suami lebih dulu, istri ngimbangin. Turunkan ego,
tahan lisan. Jangan sampai perkataan kita menyakiti pasangan, menyakiti hati istri kita. Udahlah, kita ngukur diri, bang. Nih mata melotot dipanggil kagak nyaut kayak ikan bandeng loh. Nih Islam ngajarin kita pemimpin dalam rumah tangga. Sudahlah, kalau kita belum bisa nyenengin pasangan kita, jangan nyakitin perasaannya. Betul diem aja loh. Sebab begini ya. Nih istri kita wanita tuh makhluk yang perasaannya lembut, hatinya halus. Dia bakal terasa pasangan kita tuh kalau ditampar pakai ucapan, pakai kata-kata ketimbang pakai tangan. Kalau digampar dia pakai tangan, mungkin sejam 2 jam sakitnya hilang, nangisnya berhenti. Tapi kalau dikata-katain sama suaminya, sampai mati mungkin masih ingat. Makanya wanita makhluk perasaannya lembut, hatinya halus. Betul ya? Nih yang kebanyakan datang di sini nih makhluk halus semua nih. Karena itu seni dalam berumah tangga, menurunkan ego, mengendalikan kata-kata. Kita lihat dah sirah nabawiyah, junjungan kita, teladan panutan tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh luar biasa, Nabi itu kata-katanya kepada istri beliau, Masya Allah, menghormati, memuliakan, lembut, di dalamnya mengandung unsur romantisme. Tuh, watak perempuan bang, demennya mah dipuji, disanjung. Nabi dalam sirah nabawiyah begitu tuh. Menghormati, memuliakan, lembut, dan mengandung romantisme. Nabi itu kalau manggil istrinya, ini kata-kata nih, kalimat. Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya luar biasa. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Menghormati, memuliakan, lembut, di dalamnya mengandung unsur romantis. Kata-kata tuh emang kelihatannya sepele, tapi ternyata dampaknya mampu menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Nabi aja manggil istrinya begitu, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Kayak begitulah kira-kira. Ini kan kita kadang-kadang enggak, sebagai suami terlalu jujur tapi nyakitin kata-kata nih. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh nih. Ini kata-kata yang menyakiti perasaan. Karena itu kondisinya menurunkan ego dengan menjaga kata-kata. Jangan sampai menyakiti pasangan kita.